Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin, mukminin, muslimat, mukminat, jamaah masjid As-Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan iman dan Islam, sehingga kita bisa bertemu lagi dalam kajian menjelang buka puasa, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah, sore hari ini kita memasuki bulan puasa yang ke-20 ya Pak ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah dan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kemudian saya akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin masih dalam bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan, ucapan dan kondisi. Kemarin kita sudah membacakan hadis yang ke-6, namun penjelasannya masih belum selesai, belum rampung karena sudah maghrib, jadi belum selesai. Bahwa yang hadis yang ke-6 yang kemarin saya sampaikan itu adalah hadis yang berkaitan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sedang sakit, kemudian Rasulullah menjenguknya. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas atau Abu Ishaq itu berpesan kepada Rasulullah untuk mensedekahkan hartanya, dan Rasulullah menyetujui sepertiga dari hartanya boleh disedekahkan. Kemudian setelah itu Abu Ishaq atau Sa'ad bin Abi Waqqas meneruskan uraiannya dengan perkataan, apakah aku ditinggalkan di Mekah setelah kepulangan sahabat-sahabatku itu? Beliau menjawab, Rasulullah menjawab, sesungguhnya kau tidak ditinggalkan. Kemudian kau melakukan suatu amal yang kau maksudkan untuk mendapatkan ridha Allah, melainkan kau bertambah derajat dan keluhuranmu. Barangkali sekalipun kau ditinggalkan, tetapi nantinya akan ada beberapa kaum yang dapat memperoleh manfaat dari hidupmu itu, dan akan ada kaum lain yang memperoleh bahaya karena dirimu. Ya Allah, sempurnakanlah pahala untuk sahabat-sahabatku dalam hijrah mereka itu, dan janganlah Engkau balikkan mereka ke belakang atau murtad sepeninggalnya nanti. Tetapi yang merugi adalah Sa'ad bin Khawlah. Rasulullah merasa sangat kasihan padanya sepeninggalnya dia di Mekah. Bapak-bapak, jamaah Masjid As-Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sa'ad bin Abi Waqqas atau Abu Ishaq adalah salah satu sahabat yang termasuk as-sabiqul awwalun, yaitu 10 sahabat yang masuk Islam terlebih dahulu dan dijamin oleh Allah masuk surga. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu masuk Islam ketika berusia 17 tahun. Dia adalah masih saudara Nabi, termasuk kerabat Nabi. Dari silsilah ibunya Nabi, yaitu Siti Aminah. Sehingga Nabi juga sering mengatakan kepada
Sa'ad bin Abi Waqqas dengan menjuluki paman. Nah, itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini terkenal doanya. Doanya sangat manjur. Setiap doa dikabulkan oleh Allah. Karena Rasulullah pernah meminta kepada Allah, "Ya Allah, kabulkanlah doanya Sa'ad bin Abi Waqqas." Maka apapun yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada suatu ujian bagi Sa'ad bin Abi Waqqas ketika masuk Islam, yaitu pada ibunya. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas, ibunya belum masuk Islam dan ibunya tidak begitu setuju, sampai akhirnya ibunya tidak mau makan sampai beberapa hari. Kalau kamu tidak kembali kepada agama nenek moyangnya, ibunya tidak akan makan. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas tetap mengikuti Rasulullah dan beriman kepada Allah. Sampai akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada ibunya, "Wahai ibuku, seandainya engkau diberikan nyawa 100 nyawa dan nyawa itu akan keluar satu persatu, saya tetap beriman kepada Allah dan Rasulullah." Akhirnya dengan perkataan itu, akhirnya ibunya luluh bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas memang tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya, sehingga ketika itu ada ayat turun. Nah, inilah Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga termasuk penyebab turunnya ayat, yaitu surat Luqman. Surat Luqman itu surat ke-13 ayat yang ke-15, yang artinya tidak boleh mematuhi orang tua kalau orang tuanya itu mengajak kepada kemusyrikan atau tidak beriman kepada Allah. Itu boleh tidak mematuhi. Tetapi kepada kedua orang tua itu tetap harus berbakti. Tetap harus berbakti walaupun berbeda keyakinan, harus tetap berbakti. Nah, itulah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian ketika perang Badar, Sa'ad bin Abi Waqqas itu saudaranya terbunuh, yaitu Umair namanya. Kemudian setelah itu orang yang membunuh Umair itu akhirnya terbunuh juga oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'ad bin Abi Waqqas mendapatkan pedang dari pembunuh saudaranya yang bernama Umair itu. Kemudian pedang itu diserahkan kepada Rasulullah. Setelah diserahkan kepada Rasulullah, Rasulullah berkata, "Pedang dari pembunuh saudaramu itu dikumpulkan di harta rampasan." Kemudian turunlah ayat lagi, yaitu surat Al-Anfal ayat ke-8 tentang harta rampasan. Nah, itulah hebatnya Sa'ad bin Abi Waqqas bisa menyebabkan turunnya ayat. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas tentang turunnya ayat, yaitu surat Al-An'am ayat 52 dan juga 53. Di samping itu juga ketika Khalifah Sayyidina Umar, ternyata ketika Rasulullah ini menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas, waktu itu kan Sa'ad bin Abi Waqqas sakit. Ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas kembali sehat lagi karena doanya Rasulullah SAW, dan sehat. Kemudian diberikan usia yang panjang Sa'ad bin Abi Waqqas itu sampai 83 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian pernah dijadikan panglima perang oleh Sayyidina Umar ketika menaklukkan daerah Irak. Dan itu perang terbesar yang dinamakan perang Qudasiyah. Wah, itu ketika itu orang-orang Persia itu antara, kalau sekarang Irak dan Iran, itu jumlah pasukannya 120 ribu. Sedangkan Sa'ad bin Abi Waqqas hanya membawa pasukan 30 ribu. Nah,
Tapi dimenangkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena Umar bin Khattab sudah memiliki pandangan kalau Sa'ad bin Abi Waqqas itu doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Dan memang Sa'ad bin Abi Waqqas meminta kepada Allah supaya dimenangkan perangnya. Sehingga walaupun membawa pasukan 30 melawan 120, waktu itu bangsa Persia atau yang dikenal Kisra dipimpin oleh seorang kaisar yang bernama Ad-Dikrit dan panglimanya yang bernama Rustam waktu itu. Rustum. Nah, itu dengan pasukan 120. Tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas ini dapat memenangkan. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas itu terkenal dengan pemanah yang luar biasa. Dia pertama kali melakukan peperangan, yang melakukan pemanahan itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan dia ketika membidik tidak pernah meleset. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Hebatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan termasuk orang yang oleh Allah dijamin surga. Itu dijamin surga. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan doa, ya Allah, sempurnakanlah pahala untuk sahabat-sahabatku dalam hijrah mereka, dan janganlah engkau balikan mereka ke belakang murtad sepeninggal kami. Tetapi yang merugi adalah Sa'ad bin Khawlah. Rasulullah merasa sangat kasihan padanya sebab dia meninggal di Mekah. Nah, artinya apa? Antara Sa'ad bin Khawlah dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini memang ada sedikit perbedaan. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas oleh Allah dikaruniakan harta yang banyak. Tetapi Sa'ad bin Khawlah itu juga sahabat Nabi yang sangat dikasihi oleh Nabi. Tetapi ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Sa'ad bin Khawlah ini sangat kekurangan. Dan dia itu sudah masuk Islam. Kemudian ada beberapa pendapat setelah masuk Islam dia tidak hijrah ke Madinah, sehingga dia meninggal di Mekah. Ada pula pendapat yang kedua, bahwa ia ikut berhijrah dan juga ikut dalam perang Badar. Kemudian ia kembali ke Mekah dan meninggal di Mekah. Nah, itu. Kemudian ada juga pendapat lain yang menyebutkan bahwa Sa'ad bin Khawlah turut ikut dalam hijrah ke Habasyah pada tahun 2 Hijriah. Karena ada beberapa sahabat yang hijrah ke Habasyah. Habasyah itu daerah Ethiopia. Nah, daerah Ethiopia. Kemudian dia meninggal di Mekah pada waktu itu, pada saat Haji Wada. Nah, yang dilakukan oleh Sa'ad bin Khawlah ini, dia itu tidak melakukan yang dikasihi oleh Rasulullah. Dia pahala hijrahnya kurang sempurna, karena dia ada yang menyatakan kembali ke Mekah tidak melakukan hijrah, ada yang pulang ke Mekah terus meninggal di Mekah, sehingga pahala hijrahnya kurang sempurna. Maka Rasulullah sangat mengasihani dari Sa'ad bin Khawlah ini. Nah, tetapi kalau Sa'ad bin Abi Waqqas ini oleh Rasulullah sangat luar biasa. Bahkan dikatakan bahwa nanti kamu akan ada orang yang takut kepadamu. Yaitu apa? Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas itu menaklukkan Persia, maka orang-orang kafir pada takut kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena apa? Karena banyak yang terbunuh. Kemudian yang kedua, ada juga orang yang mendapatkan manfaatmu. Apa? Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas menaklukkan Persia, maka banyak pula orang yang masuk Islam. Dengan dia masuk Islam mendapatkan hidayah oleh Allah, berarti dia mendapatkan manfaat dari kebaikanmu itu. Nah, inilah hadis yang terdapat dalam hadis yang ke-6 ini. Ya Pak ya? Ya, maksudnya seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim.
Kemudian satu hadis lagi. Hadisnya pendek, satu lagi. Dari Abi Hurairah, yaitu Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda. Abu Hurairah itu adalah sahabat Nabi yang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Dikatakan Abu Hurairah karena dia memelihara kucing yang begitu banyak, cinta kepada kucing. Dan dia adalah orang Yaman yang masuk Islam kemudian datang ke Madinah dan bertemu Rasulullah. Dalam waktu 4 tahun dia bisa meriwayatkan hadis karena Rasulullah sedang melakukan dakwah, dia ada di belakangnya, selalu mengikuti Rasulullah, sehingga apa yang dia banyak mendengarkan hadis-hadis Rasulullah. Itulah Abu Hurairah. Inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum wa ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah yaitu Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada tubuh-tubuh kalian. Jadi Allah itu tidak melihat manusia itu dari bentuk fisik, baik itu ganteng atau biasa atau elek atau biasa, tidak dilihat. Gemuk, kurus seperti saya. Nah, dan tidak pula kepada bentuk rupa kalian, tetapi yang dilihat oleh Allah yaitu hati kalian dan amal kalian. Ya. Jadi Allah itu yang dipentingkan, yang dilihatnya itu adalah hati. Hati itu tempatnya iman. Dan juga iman itu direalisasikan dengan takwa, yaitu amal soleh. Dengan beriman kepada Allah, maka sebagai bentuknya apa amalnya? Sholat, Pak. Puasa itu adalah amal soleh. Puasa ibadah, nah itu. Hatinya ada keimanan. Yang dilihat oleh Allah yaitu hati dan amalnya. Allah tidak melihat bentuk fisiknya maupun rupanya, tetapi Allah melihatnya hati dan amalnya. Maka dikatakan oleh Rasulullah, innal jasada mudghah fa idza salukal jasadu kullu wa idza fasadatan jasadu kullu wa hiya qalbun. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu bagus, maka baguslah amalnya. Apabila jelek, maka jeleklah amalnya. Apakah segumpal daging itu? Yaitu hati. Maka kita harus menjaga hati kita agar terus bersih dan selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Bapak-bapak yang dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebabnya. Mari kita tutup dengan bacaan wal asri dan doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati